Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Media Inggris sebut timnas Indonesia punya serangan balik yang sangat mematikan. Prediksi timnas Indonesia mampu kalahkan Cina, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, teman-teman, pada Kamis malam tanggal 5 bulan 6 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 20:45 teman-teman, yang akan disiarkan oleh RCTI. Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen di grup C, teman-teman, dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat. Laga ini menjadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama, teman-teman, di kandang Cina. Waktu itu Indonesia dikalahkan Cina dengan skor 2-1, teman-teman. Media asal Inggris Sportsmall ikut memberikan analisa untuk pertandingan timnas Indonesia versus Cina. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat, teman-teman, karena laga ini laga krusial bagi timnas Indonesia. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali, teman-teman, dari 5 pertandingan terakhir. Meskipun mereka menang dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sportsmall media Inggris. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Kurang sempurna, teman-teman. Cina, tim Dragon datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivanovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti, teman-teman, jika kalah dari timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Ya, kita mudah-mudahan timnas Cina kalah oleh kita, teman-teman, timnas Indonesia. Sedangkan untuk Cina, mereka kebobolan 2 gol dalam 30 menit pertama saat melawan Australia, dan mereka kini telah kebobolan 19 gol dalam 8 pertandingan pertama mereka di grup C. Tim tamu hanya pernah lolos ke Piala Dunia 1 kali dalam sejarah mereka, dan pelatih kepala Branko Ivanovic akan mengetahui bahwa catatan mereka buruk kualifikasi timnya akan terus berlanjut jika mereka kalah di hari Kamis nanti dengan timnas Indonesia. Mengingat mereka tertinggal 3 poin di belakang Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Sportsmall juga memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Skuad Garuda yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh China dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Pertandingan di hari Kamis nanti akan berlangsung sangat ketat, teman-teman, mengingat kedua tim saling bersaing ketat dalam pertandingan sebelumnya. Sulit untuk melihat kelemahan pertahanan Cina, dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari kemenangan
Indonesia mungkin akan menciptakan peluang melalui serangan balik, ujarnya teman-teman. Sebelumnya, pengamat sepak bola Indonesia Anton Sanjoyo mengatakan tekanan ke timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang sangat besar teman-teman. Namun Anton Sanjoyo menduga Indonesia akan bermain lepas dan memenangkan pertandingan, apalagi dengan dukungan menggebu supporter Indonesia yang sangat luar biasa teman-teman. Bila timnas kita bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, supporter Indonesia pasti memadati stadion. Nanti mungkin sangat penuh stadion di Gelora Bung Karno Jakarta teman-teman. Sekarang memang tekanannya tinggi sekali karena kalau Indonesia sampai draw, peluang untuk ke posisi 4 memang berat, apalagi kalau kalah teman-teman, kata Anton Sanjoyo kepada Kompas TV Senin pada tanggal 2 bulan 6 2025 sore teman-teman. Untuk timnas Indonesia kalau seri itu tekanannya sangat berat untuk melaju ke babak kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026. Kita harus memenangkan laga nanti pada hari Kamis tanggal 5 teman-teman. Tapi dugaan saya sih Indonesia akan bermain lepas, dan saya kira dengan dukungan yang menggebu Indonesia bisa menang. Bahkan kemarin saya sempat mengatakan kalau bermain biasa saja dengan standarnya Indonesia sekarang kita bisa menang dengan selisih 2 gol, kata Anton Sanjaya teman-teman. Apalagi menurutnya pelatih Indonesia Patrick Kluivert pintar bermain siwar dengan memperingatkan Cina agar berhati-hati dalam melawan Indonesia pada 5 Juni mendatang. Itu bagian dari keseluruhan laga ya, karena kalau laga sudah kualifikasi Piala Dunia kan kita tidak bisa lagi melihat hanya pada satu titik. Ada titik di mana dimulailah dalam tanda kutip perang itu. Jadi saya kira itu bagian dari strategi Kluivert. Bagaimanapun ia pelatih yang berpengalaman, kata si Anton. Menurut Anton, selain bagian siwar apa yang dikatakan Kluivert, juga bagian untuk menaikkan percaya diri para pemain timnas Indonesia. Menurut saya juga bagian dari untuk menaikkan konfidensi tim, karena ketika melawan China di kandang lawan kan kita kalah. Sekarang Indonesia akan berhadapan dengan Cina di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, dan kini waktu yang sangat tepat untuk dalam tanda kutip membalas dendam teman-teman, kata Anton Sanjaya terkait dengan dipanggilnya gelandang serang Persib Bandung yaitu David Beckham atau Beckham Putra ke skuad timnas Indonesia. Anton mengatakan hal itu sangat pantas dan layak mendukung si Beckham, teman-teman. Pemain Persib Bandung dipanggil oleh Patrick Kluivert. Beckham ini kan memang sangat suatu figur yang paling menonjol ketika Persib kemarin back to back juaranya juara Liga 1 teman-teman. Jadi memang dia memang layak lah dipanggil karena kemampuannya sudah teruji di kompetisi Liga 1, kata Anton. Namun katanya persaingan untuk masuk daftar line up memang sangat berat di tengah banyak pemain Indonesia yang bermain di Liga Eropa yang dipanggil Patrick Kluivert. Memang kalau dibilang persaingannya ketat sekali karena Marcelino tidak ada karena ada akumulasi kartu. Peluang Beckham ada, tapi juga ada Stefano Lillipali teman-teman, ada Perdong, dan ada banyak pemain yang posisinya hampir sama, kata Anton. Namun menurutnya Beckham sendiri sebetulnya bisa bermain di berbagai posisi dengan sama bagusnya teman-teman dengan Marcelino Ferdinand. Beckham di tengah itu dia bisa main di poros, bisa main di kanan gitu loh. Bahkan dia menurut saya salah satu pemain yang gerakannya liar, yang sulit dibaca lawan, ujar Anton. Karenanya menurut Anton, Beckham punya kemampuan bersaing dengan pemain lain masuk skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini tengah bersiap mematangkan strategi jelang tampil menghadapi
China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 Juni 2026 mendatang, teman-teman. Sebanyak 29 pemain tampak berlatih serius di bawah arahan Patrick Kluivert, teman-teman. Sementara satu pemain lainnya yaitu Martin Paes kini dikabarkan tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. Kiper andalan Indonesia ini dipastikan absen saat melawan China, teman-teman, karena tengah menjalani sanksi kartu kuning juga, teman-teman, seperti Marcelino Ferdinand. Selain Martin Paes, 5 pemain pilar lainnya yang juga absen, yang ini Marcelino Ferdinand karena sanksi akumulasi kartu kuning, sementara Sandi Was, Ragnar Orotmangun dan Septian Bagaskara tengah dibekap cedera. Sedangkan Elian Rejinder memilih untuk mendampingi istrinya yang tengah persiapan melahirkan dalam waktu dekat, teman-teman. Oke, teman-teman, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengaku tak khawatir dengan kondisi ini. Ia justru melihat masuknya beberapa pemain anyar seperti Stefano Lillipali, Beckham Putra, Yakub Sayuri, Yance Sayuri dan Reza Arya Pratama membuat skuad Garuda makin kuat lagi. Kita percaya sekarang di tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang selalu bilang kalau dulu ada 1-2 cedera kita sudah pusing. Sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadio, ada Hernando, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam, kata Erick usai menyaksikan latihan skuad Garuda di Stadion Madia Senayan Jakarta Senin, teman-teman, pada hari Senin tanggal 2 bulan Juni. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, lapangan tengah kita sudah mulai ada. Masih kurang 1-2 mungkin ke depannya, depan kita mungkin perlu tambah, tapi yang kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus, kata Pak Erick Thohir. Lebih lanjut, Pak Erick menilai chemistry para pemain timnas Indonesia saat ini sudah mulai terlihat kompak. Pemusatan latihan di Bali sejak 26 Mei lalu menurutnya berperan penting dalam membentuk kebersamaan. Seperti diketahui sebelumnya saat menghadapi Australia dan Bahrain lalu, para pemain tidak punya waktu yang cukup panjang untuk menjalani persiapan, ya kan. Memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka juga recovery karena kan habis season panjang mayoritas dari mereka, dan saya lihat chemistry-nya sudah mulai terbangun. Jadi kita lihat hasilnya nanti pungkasnya, teman-teman, kata Pak Erick Thohir. Oke, teman-teman, itulah cerita bola hari ini tentang media Inggris sebut timnas Indonesia punya serangan balik yang mematikan. Dan diprediksi Indonesia mampu kalahkan Cina nanti, teman-teman. Di hari Kamis nanti akan ada pertandingan yang sangat seru dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan supporter timnas Indonesia. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga terhibur dan bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.